dengan nama Al-Quran tetapi menggunakan bahasa Ibrani gitu Pak. Nah, kitab suci orang Yahudi itu kan Taurat banyak. Mereka menyebutnya Torah atau secara lengkapnya Tanah. Tanah itu singkatan Torah, Ketuvim, kitab Taurat Nabi Musa, Nevi'im itu kitab para nabi, Ketubim adalah kitab-kitab tambahan yang ada kitab Jabur di dalamnya. Torah atau Tanah itu orang Yahudi menyebut juga dengan nama lain yang mirip dengan Quran Pak. Itu adalah Hamikra. Jadi orang Yahudi suka menyebut kitab suci mereka dengan sebutan Hamikra. Mikra itu dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan gitu Pak. Nah, jadi penamaan Al-Quran itu hebat Bapak Ibu. Nah, tadi saya lupa ya sama Pak Haji minta disediakan infokus begitu. Kalau pakai infokus lebih jelas lagi nanti pembahasannya begitu ya, karena ada yang harus dilihat oleh Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa makna Al-Quran? Para ulama ahli tafsir yang menulis kitab-kitab ulumul Quran Pak Bu, Quran disebut Quran itu dari kata ko, ro, a. Mohon maaf, artinya bukan membaca. Karena membaca itu sudah jadi makna istilah gitu Pak. Arti awalnya Qaf, Ro, dan A itu Bapak Ibu adalah al-jam'u, mengumpulkan gitu Pak. Arti asal qoro'a itu mengumpulkan dan menghimpun gitu Bu. Ngagundukeun. Nah, mengumpulkan dan menghimpun pakai dalil nih. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata qoro'a Qur'un. Itu dalam arti mengumpulkan. Allah berfirman tentang perempuan yang harus ditalak atau diceraikan suaminya atau ditinggal wafat, tidak boleh dulu menikah kecuali sudah habis masa iddah. Gitunya Pak. Di ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Tah eta Pak. Qoro'ate Qur'un. Nah, di Al-Baqarah 228 menjadi dalil kata para ulama, itulah makna qoro'a yang sebenarnya. Dan perempuan yang ditinggalkan suaminya tidak boleh menikah dulu kecuali sudah mengalami 3 quru. Punten Ibu dupi 3 quru teh 3 naon? 3 bulan. Nah, patokanna sanes bulan bunya? 3 kali haid. Nah, 3 kali suci dari haid. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa haid disebut quru? Ya. Bu, tak ima ka Ibu orang taros geunana banyak. Kenapa Ibu haid disebut quru gitu Bu? Quru itu artinya mengumpulkan tadinya. Jadi haid itu ada sesuatu yang berkumpul di perut Ibu gitu Pak. Setiap bulan. Baru ketahuan sekarang kata dokter itu sel telur gitu Pak. Jadi saur Allah teh yang menunggu masa idah tunggu 3 kali quru. 3 quru teh 3 kali ngumpul gitu Bu. Nah, itu menjadi dalil bahwa qoro'a itu arti asalnya adalah mengumpulkan. Pertanyaannya, kenapa membaca disebut qoro'a di bahasa Arab? Karena membaca adalah aktivitas mengumpulkan huruf gitu Pak. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ahli bahasa Arab, membaca disebut qoro'a karena kalau tidak dikumpulkan alias tidak dibaca tidak ada maknanya. Contohnya saya mengatakan, Bapak Ibu, ayo kita ngaji. Di mana? Di mim sin jim dal. Di mana Pak Ustadz? Eta di mim sin jim dal. Karena saya tidak mengumpulkannya,
tidak membacanya. Ada maknanya tidak? Tidak ada. Coba kalau dibaca, dikumpulkan mim sin jim dal jadi apa? Masjidun. Oh, di masjid gitu Pak. Nah, bisa dipahami ya. Jadi qoro'a itu arti asalnya mengumpulkan. Membaca dalam bahasa Arab disebut qoro'a karena membaca itu aktivitas mengumpulkan. Nah, sekarang kembali ke Quran. Quran itu disebut Quran dari qoro'a Pak. Ini ada yang menyebut artinya kitab bacaan. Tidak salah juga ya, karena kan tadi bacaan juga qoro'a. Tapi makna yang sebenarnya yang paling dasar, inti dari makna Quran itu kitab yang mengumpulkan gitu Pak. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza jama'nahu fa idza qara'nahu fatabi qur'anah inna jam'ahu wa qur'anah gitu kan. Jika kami membacakannya Muhammad, maka ikutilah bacaan itu. Kamilah yang mengumpulkannya di dadamu. Jam'ahu wa qur'anah gitu Pak. Jadi Quran itu disebut Quran, Bu, kata para ulama ahli tafsir adalah kitab yang mengumpulkan. Bagaimana disebut kitab yang dibaca, bacaan umat Islam? Tidak salah juga ya, karena maknanya sangat luas. Tos Pak, Bu. Berarti kita sudah pada definisi nih. Quran itu disebut Quran karena kitab yang mengumpulkan. Pertanyaannya, mengumpulkan apa begitu? Betul ya? Ngagunduk ke naon Quran teh. Nah, para ulama ahli tafsir membahas 3 setidaknya yang saya kutip di sini. 1, mengumpulkan ajaran-ajaran kitab suci umat terdahulu gitu Pak. Janten dina Quran teh Pak, ada ajaran dari kitab suci umat terdahulu, ada. Karena itu Yahudi, Nasrani setelah turun Quran sudah tidak butuh lagi Taurat, sudah tidak butuh lagi Injil, karena ajaran Taurat dan Injil ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau Yahudi, Nasrani menerima Islam, mereka tidak meninggalkan Tauratnya, mereka tidak meninggalkan Injilnya. Justru mereka mendapatkan kitab mereka yang lama, ditambah mereka juga mendapatkan Al-Quran. Janten we komplit gitu Pak petunjuknya teh. Nah, contoh ya, saya kutip Pak, Bu. Quran ada ayat-ayat yang mirip dengan Taurat? Nah, jawabannya harus ada, begitu. Apakah di dalam Quran ada kitab suci Jabur? Ada Pak. Apakah di Quran ada ajaran Injil? Ada banyak. Nah, kebetulan saya di rumah punya Pak Torah Yahudi, Jaburnya, Injilnya menggunakan bahasa asli. Tapi sekarang kebetulan tidak dibawa karena takut Bapak pinjam begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh ya, ayat yang mirip dengan kitab Torah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kitab Torah Yahudi itu surahnya hanya ada 5 Pak. Taurat mah pendek mung 5 surah nate. Upami Quran sabaraha Bu? 114-nya. Teu apal-apal di Bapak Ibu tehnya. Ulah bujeng eusina Bapak Ibu teh. Sok 114 tataan surah naon wae. Teu apal deui nya banyak. Teu sawios Pak, sami sareng simkuring teu apal nya. Ta upami kitab Torah mah Bapak Ibu hanya ada 5. Nya. Cik tong diwartos-wartos banyak. Rahasia ieu mah. Nganggo bahasa Ibrani Pak. Surah pertama Sefer Bereshit. Duh, naon cek Bapak teh nya bersin sanes bersin Pak. Bereshit ya. Orang Kristen menyebutnya kitab Kejadian. Mohon bahasa Inggrisna Genesis. Ning kapungkur aya ben Genesis. Eta teh kitab Kejadian. Yang kedua Sefer Semot. Sanes simet Ibu, Semot. Orang Kristen menyebutnya kitab Keluaran. Bahasa Inggrisna Exodus gitu Pak. Yang ketiga Sefer Wayikra. Sefer teh surah gitu banyak.
Mohon. Orang Kristen menyebutnya kitab imamat. Bahasa Inggrisna Leviticus. Cek bapak tenggus simet, tikus, tadinya segala bari. Yang keempat, Sefer Bamidbar, kitab bilangan, The Numbers. Yang kelima, Sefer Devarim, kitab ulangan atau Deuteronomi, gitu Pak. Terus, nah contoh saya kutip nih dari Sefer Devarim, kitab ulangan, pasal 6 ayat 4. Ternyata Yahudi pun punya surah Al-Ikhlas, gitu Pak. Qul huwallahu ahad. Saya bacakan ya, pakai bahasa Ibrani Bapak Ibunya. Awas tapi ulah gumujeng Bapak Ibunya. Ya. Pakai bahasa Ibrani berbunyi Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Dengarkan, Sema itu kalau bahasa Arab Isma, dangukeun. Bahasa Ibrani mah Shema. Sami Pak, itu saudaranya bahasa Arab Pak. Satu rumpun Bu. Jantan bahasa Arab, sareng bahasa Ibrani teh sarumpun sakulawargi. Sapertos urang bahasa Sunda, sareng bahasa Jawa. Punten di dia aya urang Jawa? Aya, alhamdulillah pami aya. Aya Jawa Barat, sanes ieu mah Jawa Timur. Mohon Bapak Ibu, punten pisannya, abdi asli Pak urang Sunda, urang Bandung. Borojol nage di Immanuel. Mohon Pak, hapunten tadi saur ustadnya disebatna namina Lasanova. Naon Lasanova teh abdi ge da isin Pak. Maruk teu isin di mana-mana ditaroskeun naon Lasanova teh siga merek kecap sanes. Ku abdi ditaroskeun ka pun Bapak, Pak naon sih Pak Lasanova teh? Eta teh singkatan cenah saur abahnya, saur pun Bapak. Eta teh singkatan cenah maneh teh Lasanova teh lalaki Sabtu November akhir gitu Pak. Ten Lasanova asli orang Sunda bunya. Mohon. Karena di kulawargi abdi Pak, di pun bapaknya pun aki nganamian incu sadayana kitu ku singkatan. Contohnya abdi mah incu katilu Pak, saya cucu ketiga. Cucu pertama itu namanya Senriko Baginda Munggaran. Nah, eta teh singkatan unggul Pak. Nya Sen teh sabar enden, pan putra bi enden. Riko teh ridho kolot gitu Pak. Ya. Mohon. Sen Riko teh sabar enden ridho kolot. Baginda eta pamasihan ti aki. Bahagia incu datang gitu Pak. Baginda teh mohon Munggaran yang pertama karena Sen Riko cucu pertama. Saya cucu ketiga gitu Pak Bu. Nah cucu kedua namina Alinda, singkatan anak lia jeung endang gitu Bu. Mohon. Ah cucu kaopat Sen Gisa namina teh Pak Raina Sen Riko. Sen Gisa singkatan sabar enden, gimbir sakulawarga. Pas borojol riweuh sarerea gitu. Aya deui nu namina teh Salfa Ismi, salat fardu Isra Mi'raj gitu Pak. Borojolna pas malaman Isra Mi'raj. Aya nu namina Sendri, Senen di Adewarti, borojolna di Dokter Adewarti di Gahayu. Aya deui Pak nu hebat mah namina Arnold. Leres Pak namina Arnold naon borojolna dina beca. Janten pas ibuna bade ngalahirkeun naik beca. Pas dina beca calik mastaka orok teh nolol Bu. Nah pas ditoong tos nolol, Arilol nolol, Arnold gitu Pak. Namin. Enya Pak, ieu teh bapak teh aya nu teu sariri kumanya meni jiga nu ngewa ka abdi teh kitu tah. Kan meni teu sariri kieu teh kumaha teh. Hoyong kumaha atuh ieu teh. Abdi tos ngabodor tos abdi teh Pak mios teh ti panyileukan atuh Pak caket aljabar bumi teh. Bong ka dieu sok disungkeun ngajar Quran. Nu diajarkeun age ieu Pak kana Torah kana Jabur kajian age ieu nalitina ti 2010. Bayangkeun ku Bapak abdi kuliah dugi ka luar negeri ka ditu ka dieu. Abdi S2 di Jepang di Tokyo Pak. Nya masantren mah tong ditaros lah terus ka ditu ka dieu.
ilmu nu didugikeun teh Pak kenging pangalaman ti mana-mana didugikeun ka Bapak ayeuna Bapak kieu. Teh kedah kumaha teh tapi kedah joget gitu kumaha itu. Cobi Pak. Ya jigah nu arara meki teh kunaon itu Bapak teh tacan tuang kumaha itu. Jara medut kieu. Emut Pak. Hanya konsumsina bagikeun bisi lapar. Nuju aja. Ini bararaeun kieu teh kunaon atuh? Ya sahur Nabi Pak, sahur Nabi ya nya nu disebat gumujeng teh sodakoh Pak. Senyum itu ibadah, sedekah. Kata Nabi pahalanya besar walau antalqo akhoka biwajhin tolkin. Meskipun kamu hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Senyum Pak. Nya meuni awi senyum Bapak teh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini bahasa Ibrani Pak Bu. Siga urang bahasa Sunda sareng bahasa Jawa sarumpun gitu Pak. Nah, abdi asli orang Sunda, tapi pun bojo mah orang Jawa. Nah, wong Jember gitu Pak. Nah, pun bojo mah orang Jawa Timur gitu Pak. Makanya kalau saya ke rumah mertua, ada bahasa Jawa yang terdengar ya. Kadang paham, kadang tidak Pak. Contohnya pami mertua istri nyauran, mangan dulu cenah. Nggih Bu, mangan teh, makan merenya. Mohon pas ka dapur saur ibu mertua, iki jangan. Nah sagala ulah centanya. Ongko nitah dahar. Padahal jangan teh naon Pak? Sanes ieu mah di Sunda. Angeun leres Bapak, angeun. Mohon. Di Jawa mah jangan, di Sunda mah angeun gitu Pak. Sayur mah bahasa Indonesia. Mohon. Nah, sahur bapak mertua, ayo dimakan dulu cenah. Sahur abdi teh atos Pak. Nda atos ini empuk cenah kitu. Padahal atos teh di Jawa mah naon Pak? Tuas kitu banyak. Mohon. Tah sapertos kitulah. Maka ini bahasa Ibrani adalah saudara dari bahasa Arab Pak. Jadi yang saya bacakan tadi Shema Yisrael, Yahwah Elohenu, Yahwah Ehad. Itu mirip dengan ayat Qul huwallahu ahad atau wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian kalau kita mengkaji Bapak Ibu ayat-ayat tentang sholat, dupi Yahudi Kristen sholat tuh Pak, sholat sehari 3 kali begitu Pak orang Yahudi itu. Apakah mereka saum? Saum Pak, ya. Nah, orang Yahudi pun berpuasa. Yang terkenal itu saum 10 Muharram, saum Asyura Pak bunya. Orang Yahudi mah nyebatna Yom Kippur tuh Pak. Apakah mereka juga membayar zakat? Bayar juga Pak ada, ya. Sedekah atau sedekah. Apakah mereka berkurban? Kurbannya orang Yahudi ge kurban disebutna korbanet. Mohon. Tapi tos dipencit teh Pak teu dituang. Haram gitu Pak. Ya, hewan kurban itu setelah disembelih itu dibakar saja, dibakar lalu dikubur. Fakulu maka makanlah, surah Al-Hajj-nya ayat 36. Makanlah, wa'atimu dan berilah makan orang lain. Al-Qani yang tidak meminta, Al-Tar yang minta, itu boleh. Jadi ada 3 sasaran daging kurban mapanya. Nu mencitna boleh makanlah kata Allah. Dan Al-Qani yang tidak minta-minta, ya, yang merasa cukup, boleh dikasih, tidak minta pun boleh dikasih. Dan Al-Mu'tar yang jelas-jelas meminta, gitu Pak. Makanya kalau ada yang minta ke panitia, abdi hoyong cokorna, gitu, boleh kasih saja. Yang tidak minta saja dikasih, apalagi yang minta, gitu Pak. Tapi orang Yahudi, orang Kristen, tidak ada dagingnya dimakan Bapak Ibu. Dibakar lalu dikubur. Lalu mereka mengatakan, kenapa dibakar? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai aroma daging bakar cenah kitu Pak. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Allah menyukai aroma daging bakar, berarti manusia paling hebat di sisi Allah teh tukang sate atuh Pak. Karena setiap hari membakar daging gitu Pak, bukan orang yang bertakwa. Tos ta Bapak Ibu,
Itu ciri yang pertama, bahwa Al-Quran mengumpulkan kitab suci umat sebelumnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kata para ulama ahli tafsir, kenapa Quran disebut Quran, kitab yang mengumpulkan? Mengumpulkan apa? Yang kedua, mengumpulkan isyarat keilmuan, gitu Pak. Jantan Quran teh mengandung seluruh ilmu. Bukan biologi, bukan fisika, bukan buku kimia, bukan. Tapi biologi, fisika, kimia ada di dalam Quran, gitu Pak. Makanya Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami jadikan Quran ini bisa menjelaskan segala sesuatu, gitu Pak. Wah, luar biasa. Tapi tidak bisa ditampilkan karena nanti harus pakai infocus banyak untuk kehebatan nomor 2 ini. Yang pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar lah ya, bagaimana Quran dengan ilmu pengetahuan modern itu selaras. Banyak, mohon selaras. Contoh nih yang bisa saya jelaskan sekarang ya. Ramat lancah, jaring laba-laba. Sok Pak Bu, manusia belum tahu yang membuat jaring laba-laba itu siapa. Laba-laba jantan atau gitu Pak. Nah, surah di 41 Allah berfirman tentang jaring laba-laba. Berfirman, kama salil ankabut ittakhodat baitan, seperti laba-laba yang ittakhodat, nganggo etsnya, ittakhodat baitan, yang membuat sarang, gitu Pak. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau kata kerja itu pakai ats, ya, itu menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Contoh nih, misalkan minum bahasa Arabnya syariba. Mohon, syariba. Kalau laki-laki yang meminum, syariba, ya, syariba yasrobu siroban, matak sirob disebut minuman, sirob di bahasa Arab. Tapi kalau perempuan yang minum, harus pakai tanda perempuan, yaitu huruf ta yang disukun, syaribat, gitu Pak. Mohon. Contoh misalkannya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah sedang berdua nih. Lalu ada yang mengirim susu. Di dalam hadis itu disebutkan fasyaribathu, maka dia meminumnya. Siapa yang minum? Aisyah, ketahuan, gitu Pak. Bisa dipahami ya? Jadi dalam bahasa Arab, kalau pelakunya perempuan, kata kerjanya harus pakai tanda. Tandanya itu ats, huruf ta, parahu titik 2 yang disukun. Ya. Nah, nanti Allah berfirman, laba-laba itu ketika membuat sarang, al-ankabut, laba-laba ittakhodat baitan, yang membuat sarang. Berarti Pak, yang buat sarang itu laba-laba yang mana? Betina. Itu petunjuk mahal Pak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara kepada orang barat, ahli biologi dari barat, para pengkaji penelitinya, profesor biologi, kita tanya siapa yang buat jaring laba-laba itu, orang barat tidak mau jawab sebelum ada penelitian. Maka ditelitilah, dan itu dilakukan, diteliti oleh para ahli biologi. Mohon maaf, mereka meneliti 10.000 spesies laba-laba di dunia. Diteliti dalam ruangan laboratorium, biayanya juga jutaan dolar. Waktunya juga bertahun-tahun, lama sekali. Kesimpulannya bikang, gitu Pak. Yang membuat jaring laba-laba itu lancah, betina, gitu Pak. Mohon, menelitinya sulit, 10.000 spesies diteliti, waktunya lama, biayanya mahal. Kesimpulannya bikang, gitu Pak. Ternyata betul, dari 10.000 spesies laba-laba itu tidak ada satupun laba-laba yang membuat sarang dengan perantara si jantan, tidak ada. Semua laba-laba membuat sarang dengan betinanya. Cobi Al-Quran kumaha Pak? Hanya satu huruf petunjuknya. Al-ankabut ittakhodat baitan.
Satu huruf saja itu tak disukun menjadi ciri perempuan itu ilmu yang mahal jutaan dolar. Makanya kalau Bapak bertanya kepada ahli Quran, misalkan ulama tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, ini siapa yang buat jaring laba-laba? Pasti Imam Ibnu Katsir ingat ayat ini kan? Al-Ankabut ittakhadhat bait. Oh, laba-laba betina, Pak. Kata siapa? Kata Allah, gitu, Pak. Tapi kalau Bapak bertanya kepada orang barat, siapa yang buat jaring laba-laba? Sebentar, dikaji dulu. Kajinya susah, waktunya lama, biayanya mahal. Kesimpulannya betina, gitu, Pak. Bikang cen. Cek Imam Ibnu Katsir, pan cek abdi tadi bikang, gitunya. Semudah itu orang yang beriman menemukan ilmu, Pak. Asal apa syaratnya? Satu, asal kita percaya kepada Quran. Tos, itu bukti Quran mampu menjelaskan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang yang ketiga, Pak, yang terakhir. Ini saya akan mengajak Bapak Ibu berpikir tentang bagaimana Quran jadi petunjuk. Jadi saya ulangi dulu kesimpulannya ya. Quran disebut Quran dari kata Qur'un, artinya mengumpulkan, kan? Mengumpulkan apa? Tadi kita sudah bahas 2 ya, dari 3. 1, mengumpulkan kitab suci umat terdahulu, karena syariat-syariat umat terdahulu ada di dalam Quran, dan Quran menyempurnakannya. Yang kedua, Quran mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Contohnya ilmu biologi tadi, Pak, ada di Quran? Ada. Yang ketiga, kenapa Quran disebut Quran? Kitab yang mengumpulkan, karena bapak dan ibu kalau membaca Quran harus tahu cara mengumpulkan ayat. Mohon maaf, Pak, Quran itu kalau dibaca dari awal sampai akhir, ya itu bagus ya. Ada manfaatnya, ada pahalanya per huruf, ya. Dibaca menenangkan hati, mencerdaskan otak, ya. Kita mendapat nur, mendapat cahaya, luar biasa, Pak, kalau dibaca dari awal sampai akhir. Tapi Pak, kalau untuk dikaji sebagai petunjuk, bukan begitu cara membacanya. Bukan dari awal sampai akhir, pusing. Kita Bapak teh di dia aya kisah Musa di surat iya, kisah Musa di surat itu, kisah Musa. Itu Musa aya di mana-mana, lain bereskeun atuh sasurat gitunya. Pusing. Bukan begitu cara membaca, mengkaji Quran, bukan begitu. Kalau membaca tadarus silakan. Dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, silakan sampai selesai An-Nas. Kalau mau baca silakan. Mau menghafal silakan, begitu silakan. Tapi kalau mengkaji, bukan begitu caranya. Siapa yang mengajarkan kita mengkaji Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah firmankan tentang cara mengkaji Quran, Pak? Itu ada di surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 75. Allah bersumpah atas nama gugusan bintang. Yang isi sumpahnya adalah Al-Quran. Perhatikan ayatnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamuna adim. Aku bersumpah, kata Allah, dengan gugusan bintang, rasi bintang. Mawaqi, waqa'ah itu meletakkan, mawaqi tempat diletakannya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun lau ta'lamuna adim, dan itu sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Tidak ada sumpah yang lebih besar dari ini. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya, innahu huwa Qur'anul Karim. Itu adalah Quran yang sangat mulia. Jadi Allah bersumpah atas nama gugusan bintang. Isi sumpahnya adalah Al-Quran. Tinggal Pak, Bu, sumpah dengan isi sumpah itu selalu berkaitan.